Ya, teman-teman, hari ini tanggal 5 di bulan April ya, tahun 2025. Untuk sekarang kita di pagi hari, teman-teman ya. Kita akan update emiten punya teman-teman yang sudah di watchlist ya, sesuai dengan yang kemarin kita bacain komentar ya. Baik, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya karena semua video yang saya bagikan adalah emiten punya teman-teman sendiri. Lanjut kepada yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Berkat doa teman-teman saya dalam keadaan sehat walafiat walaupun udah sekarang lagi liburan, tetap santai teman-teman ya. Mengisi waktu liburannya sembari main bersama keluarga atau bercengkrama bersama keluarga, silaturahmi bersama keluarga. Tapi tetap teman-teman ya, kita karena kita ada di market jadi harus tetap update teman-teman ya. Dan kepada teman-teman yang telah mensupport dalam bentuk donasi berupa super tank ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, membuka untuk emiten yang pertama ada buka teman-teman ya. Sesuai dengan pembukaan kita buka dengan buka teman-teman ya. Buka sekarang posisinya target yang saya targetkan ini target penurunan teman-teman sudah dilewati juga ya, bagus ya. Nah, ini target penurunan yang saya gariskan 2 ini belum dilewati, bagus berarti ini target kenaikannya sudah dilewati. Nah, mungkin di sini agak agak sedikit berapa kali ya? 2 kali, 3 kali, 3. 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. 5 kali belum bisa menembus area 146 yang saya kasih tanda di sini teman-teman di tanda kenaikannya. Tapi mungkin teman-teman sudah ada yang cuan mungkinnya beberapa kali ya, 1 kali, 2 kali mungkin sudah pada cuan kalau teman-teman ngambil di area MA10 di bawah candlenya gitu ya, di sini area sini nih. Mungkin di area sini mungkin teman-teman sudah mulai cuan dikit-dikit lah gitu teman-teman ya. Walaupun kemarin ngambil di area sini di 142 mungkin di 147 sudah lumayan teman-teman ya. Tapi kalau Anda menyimpan dikit ya mungkin teman-teman juga lagi menunggu juga. Nah, ini untuk si buka ini hati-hati, ini area penurunan di angka 136. Ini 16 adalah tanda-tanda penurunannya, tetapi secara EMA lagi menuju ke atas, artinya lagi posisi uptrend didukung dengan EMA 200. Dia sudah bikin step 1, step 2, ini kembali step 3 di sini gagal, dan sekarang step 3 di sini juga mau dibentuk juga gagal, dan sekarang lagi percobaan step 3 di sini teman-teman ya. Step 3 sudah mulai bagus, tinggal tunggu konfirmasi untuk koreksi sebentar ke angka 136. Nah, mudah-mudahan ke 136 nggak usah masalah teman-teman ya. Maaf. Kalau dia koreksi ke 136 walaupun melewati MA10 sama MA20 tapi cenderung dia itu mau menutup PR-nya. PR-nya di 136 yaitu si ekor merah teman-teman ataupun dia akan menutup si gap-nya di sini teman-teman di angka 141. Nah, ini antara hati-hati ini teman-teman ya. Apabila mau melanjut kenaikan ya silahkan aja gitu kan karena sudah menunggu untuk tanda-tanda kenaikan di angka 165. Di sini memang area kuat teman-teman, area kuat untuk ditembus ya. Masih hal di sini juga sama. Area kuat untuk ditembus sudah sekitar 5 kali ya. Belum bisa ditembus. Mudah-mudahan ada koreksi dulu. Saya pikir pinginnya koreksi dulu ke angka 141 kalau nggak ke angka 136. Kenapa? Karena biar menutup PR-nya dulu teman-teman. Walaupun di sini tidak bisa ke PR-nya biarin aja. Berarti dia sudah bikin step di sini ya, step 1, step 2 sama step 3. Nah, mudah-mudahan ini menjadi step 4 untuk area 137-nya, teman-teman. Secara MA, teman-teman ya, MA semua lagi menuju ke atas, MA 20 pun lagi menuju ke tengah. Artinya tinggal dibelokkan aja, teman-teman ya, tinggal dibelokkan aja dikit aja gitu ya untuk koreksi sebentar langsung ada naiknya sampai ke level 147 untuk melewati 146-nya tapi dengan body ya walaupun dengan merah ataupun dengan hijau terserah. Yang penting lewat dari 146 aja karena ini 146 adalah area yang sangat sulit ditaklukkan gitu kan. Soalnya sudah 5 kali belum bisa ditaklukkan. Nah, kenapa sulit ditaklukkan? Karena di sini area penjualan dari seorang bandar Poren. Bandar Poren sudah ngejual 3 hari ini lumayan teman-teman ya. Di sini ada 49 miliar di tanggal berapa ya, Pak? 9 miliar di angka 26 ya, di tanggal 26. Di tanggal 27-nya 28 miliar dan di tanggal di tanggal berapa nih? Tanggal 25-nya sekitar 20 miliar teman-teman ya. Tetapi walaupun ada pembuangan daripada bandar lokal dan Poren cenderung dia diambil sama bandar lokal. Perhatikan bandar lokal sudah ngambil sejak tanggal 24 Oktober ya.
dia terus ngambil terus, ada pembuangan wajar lah teman-teman, mereka juga harus jualan. Sementara untuk foreign malahan dia ngebuang ya, dari bulan Oktober aja, bahkan sebelumnya dia terus ngebuang. Dan per hari kemarin lumayan ngebuangnya teman-teman di sini. 3 hari ini adalah area buangan yang sangat banyak teman-teman ya. Dibanding dengan pembuangan bulan-bulan sebelumnya, ternyata tanggal 26 adalah area paling besar pembuangannya untuk si Buka ini. Untuk foreign juga ya maaf, karena foreign terus-terus ngejual, maka mungkin ini ditahan di area 146 ya gitu ya. Kita cek tanggal 27 ini siapa yang ngebuang foreign. Ada CC yang ngambil buang 30 miliar, tapi kakak sudah mulai masuk 2 miliar ya, sedikit banget ya. Pasti ada yang nerima teman-teman ya, salah satunya adalah bandarnya ya, bandar daripada lokal terus ngambil. Dan di sini sudah masuk terdeteksi ada si LG masuk 64,9 miliar. Buat apa dana sebesar ini kalau tidak mau dijual gitu, apalagi si LG. LG pandai ya teman-teman dalam berjualan ya. Di sini diikuti sama teman-teman kita, ada PD, ada PG, ada SQ ya, ada OK, ada SS ya. Tapi yang paling menonjol ada si LG ngambil kemarin di area 144 ya. Nah, mudah-mudahan sih besok teman-teman ya, dia harus ada, pinginnya saya koreksi dulu ya ke 141 ataupun ke angka 137 untuk menutup PR-nya ya. Tapi kalau mau lanjut kenaikan ya otomatis dia selanjutnya nanti ketika ada kenaikan suatu saat dia akan kembali lagi ke angka 137 ataupun ke angka 130 karena mereka ada meninggalkan PR gitu ya. Tapi untuk saat ini lebih baik teman-teman yang punya barang santai aja gitu kan, santai aja karena posisi lagi uptrend. Kalau teman perhatikan di sini untuk 10 tahunan, kita 5 tahunan dulu deh. Nah, ini adalah dalam posisi murah teman-teman ya, untuk posisi murah. Jadi di angka sekarang itu posisi murah aja teman-teman, santai aja karena posisi lagi murah. Terus di 199 baru, maaf, ini di harga sekarang itu posisinya murah banget ya, belum murah, tapi murah banget gitu kan. Murahnya aja di angka 193 untuk jangka waktu 3 tahun 5 tahunan. Kalau teman perhatikan, kalau untuk 3 tahunan sekarang dalam posisi dia lepas daripada harga murahnya, teman-teman. Artinya lagi posisi uptrend untuk menaklukkan area-area 158. Nah, pingin uptrend ya harus bisa ke angka 165, teman-teman ya, 165 tanda-tanda kenaikannya. Nah, mudah-mudahan bisa sampai kiri teman-teman karena sudah pernah menyentuh 165 waktu tanggal 25. Jadi untuk 165 itu sangat memungkinkan, apalagi bandar lokal terus akumulasi walaupun poin ngejual, tapi bandar lokal terus akumulasi. Mudah-mudahan sih nanti pas pembukaan market si Boren sudah mulai masuk lagi ya untuk mempertahankan posisinya gitu kan, ataupun mengambil barang-barang baru di harga 137 antara 137 sama 146 145 teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk buka bagus ya, isian bandar lokalnya sudah mulai bagus walaupun poin keluar tapi secara EMA juga menuju ke atas. Didukung dengan EMA 200 lagi posisi uptrend. Mudah-mudahan menjadi tanda-tanda kebaikan. Target 165 tapi harus hati-hati di area 141 sama di angka 136-nya. Oke, teman-teman ya untuk buka seperti itu. Ada hit kena suspensi. Kita lihat dulu deh. Humpus. Oh iya, teman-teman, hit kena suspensi ya. 2 hari ya, 2 hari ya. Diberhentikan transaksinya 2 hari karena penurunan yang sangat signifikan. Kita cek hit untuk posisi. Satu 3 tahunan dalam posisi murah banget teman-teman ya. Kita lihat agak panjang dikit ya. Ya, sekarang berarti dia selama 10 tahunan ini dia sudah lepas daripada harga murahnya. Berarti sekarang lagi murah banget teman-teman ya. Lagi murah banget. Sudah lepas daripada harga murahnya ya, di angka berapa di 1.200-an ya, 209. Jadi murahnya 209 teman-teman arah sini. Nah, ini adalah area murahnya teman-teman ya. Biasanya kalau sudah kena suspend seperti ini, kalau dia tidak mau kena suspend lagi, dia harus minimal dia stay di harga sekarang ataupun sideway itu minimal sideway. Tapi kalau teman-teman dia turun lagi ke bawah lagi ya bisa disuspend lebih daripada 1 minggu ya, bisa sampai 1 bulan. Apakah ada sejarahnya? Jadi sih tidak ada ya, tidak ada yang lurus tuh di sini. Nah, kita cek deh teman-teman di IDX ya untuk suspendnya.
apakah si Hit ini pernah disuspend di tahun berapa aja? Suspend ya, tahun 2022 tanggal 5, tanggal 25, tanggal 7. Nah, Hit. Nah, pertama dia dikena UMA dulu teman-teman, waktu tanggal 25 itu kena UMA di sini teman-teman. Kena UMA dulu tanggal 25 ya. Langsung di besoknya 26, 27-nya disuspend. Cuman di sini si Hit ini tidak dikasih berita di sini teman-teman. Ketika suspend nih gak ada beritanya tanggal 25, 26 ya. Nah, seperti itulah teman-teman, kadang-kadang kagak dikasih tahu di tuh kan yang ada itu waktu tanggal 22 maaf tahun 2022 aja. Nah, itulah teman-teman, kadang-kadang berita yang di apa namanya? Saya suspend aja di IDX-nya aja, kadang-kadang tidak ada beritanya, tiba-tiba disuspend aja gitu kan. Nah, itu teman-teman yang harusnya bursa itu sebelum melakukan suspend seperti ini berita aja dulu deh keluar deh gitu kan, biar pada teman pada tahu gitu kan. Nah, teman-teman tenang aja teman-teman, berarti kalau dia kena suspend, teman-teman kalaupun punya harga barang di angka 200-an itu masih posisi murah teman-teman, dan sekarang lagi posisi murah banget. Nah, dia masih ada potensi untuk kenaikannya teman-teman ya. Standarnya itu dia naiknya di area 400-an teman-teman ya, ataupun angka teman-teman di angka 390 juga sudah baik gitu kan. Untuk mencapai harga tengah mungkin agak sedikit kerepotan ya. Karena terakhir di harga tengah itu, di up itu ya, main di harga tengah itu waktu tahun 2019. Habis itu dia downtrend langsung diangkat ke setinggi-tingginya ya, ke 1700, 1100-an. Lalu dia didowntrendkan ke dari tahun 2023, dan tahun 2024 itu hanya mampu bercokol di angka 400 teman. Berarti targetnya 400 aja atau turunin dikit lah teman-teman ya. Nah, sekarang posisi teman-teman kalaupun di angka kemarin beli di sideways di angka 300 masih cenderung aman teman-teman. Kenapa? Aman 300 itu masih posisi dia di harga murahnya. Artinya teman-teman beli di harga antara harga tengah sama harga murah. Artinya di sini masih masih posisi murah. Apalagi sekarang posisinya murah banget. Kalau teman-teman mau average juga boleh teman-teman. Cuman tunggu aja MA10-nya di bawah candle dulu ya. Karena di bawah candle. Karena MA10 lagi menuju ke bawah, jadi biarkan aja dulu teman-teman. Ini kan karena suspend sudah 2 hari ini. Kemarin karena UMA tidak diindahkan gitu kan. Akhirnya besoknya kena suspend, cuma tidak ada pengumuman daripada bursa, tidak dituliskan teman-teman ya. Mungkin ini sekitar 1 mingguan teman-teman. Nanti kalau 1 mingguan akan kena FCA teman-teman ya. Mungkin ini nanti teman-teman tunggu di harga FCA aja. Setelah FCA seminggu lagi, sekitar 2 minggu berarti ya, di apa namanya, di penjara di penjara dikena sanksinya sekitar 2 minggu. 1 minggu kena suspend, 1 minggu kena FCA. Nah, ini ada tanda kenaikan teman di sini nih, di angka 191. Mungkin nanti ada area-area tanda-tanda kenaikan sementara bisa ke level 151 teman-teman. Untuk target di angka 436 itu sudah bagus teman-teman di sini nih. Ini adalah kepala merah, si leher panjang teman-teman, itu adalah area kenaikannya. Nah, ini juga sama teman di angka 48 ya, 486, 468 ya. Kita bikin target di sini aja teman-teman, di angka 436 aja ya. Apakah di area dekatnya ada juga teman di area sini. Ini target kenaikannya di angka 247 ya. Untuk penurunannya sekarang level lagi murahnya saya tidak punya tahanan ataupun tidak tanda penurunan. Kemarin sudah habis di sini ya, di angka 172 itu harga termurahnya. Tapi kalau sekarang posisinya udah murah banget di sini. Nah, untuk hit ini ternyata lagi turun seperti ini diambil sama yang namanya Bandar Poren, teman-teman. Bandar Lokal sudah ngambil sejak awal. Ya, sejak tanggal 17 Desember aja sudah mulai ngambil, teman-teman ya. Terus kemudian ada pembuangan sedikit, mungkin sengaja ya dilepaskan gitu kan. Ketika diturun tiga candle yang sangat tajam ini ya. Nah, si Bandar Poren ngambil itu sejak tanggal 19 Maret, teman-teman. Kita cek nih 19 Maret ya. Kita lihat untuk porennya, udah si AK ngambil 1,2 ribu, sedikit ya. Sedikit banget teman-teman ya si AK ngambilnya. Kalau lokal siapa yang ngomong ngasain tanggal 17 Desember. 17 Desember.
Kita lihat lokal siapa yang nguasain, ada CP teman-teman 16,5 fik ini yang nguasain adalah bandar lokal teman-teman ya. Nah, kemarin Smart Money sudah mulai masuk di sini. Dia ternyata ngehit di sini teman. Des gitu ya, lumayan ya. Si si apa namanya Smart Money sudah mulai masuk, langsung besoknya langsung jualan dan dia berhasil jualan. Nah, kembali tanda-tanda si Smart Money sudah mulai masuk. Kemudian di sini sudah mulai kempes lagi. Tunggu sampai Smart Money masuk teman-teman ya. Kalau pengen teman-teman agak sedikit bersabar, tunggu aja Smart Money masuk ya. Karena kenapa kalau setiap Smart Money masuk biasanya sideways dan dia masuknya ketika sideways biasa Smart Money itu. Kalau Smart Money sudah mulai tinggi dan cara-cara settingnya sudah saya kasih tahu ya Smart Money ya. Lihat aja di video saya tentang cara-cara itu ada playlist cara ya untuk mengaktifkan Smart Money-nya di broker yang saya punya teman-teman ya. Oke teman-teman untuk hit walaupun isinya di suspend tetap tenang aja. Kenapa? Karena ini cara mereka mungkin untuk menurunkan tensinya biar pada ngejual teman-teman ya, biar pada ngejual. Ada Foreign sekarang si Foreign sudah masuk walaupun si AK dan CP sudah menguasain 16,5 miliar sejak tanggal 17 Desember. Jadi buat apa banyak duit sebanyak itu teman-teman kalau tidak mau jual, apalagi si CP gitu ya. CP kan spesialis bawahan teman-teman. Oke teman-teman, untuk si hit santai aja, posisi sekarang lagi murah banget. Tunggu sampai MA10 di bawah candle untuk sideways-nya. Dan kalau pingin teman-teman santai, lebih santai lagi, tunggu sampai Smart Money masuk satu atau dua kali lah teman-teman. Kita teman-teman nanti perhatikan, kalau sudah mulai tinggi teman-teman baru teman-teman bisa kalau nyangkut gitu ya, masih bisa average aja teman-teman. Karena sekarang udah posisinya murah-murah banget. Kalau sudah murah banget teman-teman punya average di harga murahnya di angka 200, udah biarin aja. Nanti juga naik sendiri teman-teman ya, karena sekarang lagi pungutan daripada bandar Foreign ya. Jadi targetnya jangan tinggi-tinggi teman-teman ya, karena sejak tahun 2023 aja yang paling tinggi itu tahun di sini teman-teman ya, tahun 2024. Jadi pantulannya di tahun 2024 di angka 400-an. Jadi untuk angka 400-an masih kemungkinan ya, kalau teman-teman pengen ke arah sini ya tunggu harus tunggu siklusnya. Tapi kalau untuk standar kenaikannya di angka 400-an teman-teman ini ya. Kalau lihat dari pundak chart ini. Oke teman, jadi target yang saya targetkan di angka 434 itu sangat memungkinkan. Kita bikin target di sini deh, gitu ya. Target tanggal 05.04 ya, 25. Kalau ke bawahnya saya tidak punya target penurunan atau tanda-tanda penurunan ya. Jadi kita bikin target di sini. Ini di yang keduanya aja ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk hit ya, walaupun ada pembuangan daripada bandar lokal, tapi bandar lokal cenderung ngambil sudah banyak dan sekarang lagi diakumulasi sama bandar Foreign, teman-teman ya. Inta nego tanggal 25. Coba cek Inta teman-teman ya. Inta. Inta itu kan FCA ya. Coba lihat deh. Inta. Nah, Inta Intrakopenta. Inta. Wah, ini teman-teman dia Intrakopenta Inta itu punya yang namanya kelas 1 sama kelas 5, teman-teman. Mungkin kalau kelas 1 masih cenderung aman gitu ya. Dia tinggal di 50 sekian 1. Tapi kalau udah FCA kelasnya udah kelas 5, teman-teman ya. Dia harus memposisikan equity-nya harus positif, teman-teman ya. Nah, itu yang menjadi teman-teman perhatikan gitu. Mungkin dia mau bermain di harga FCA-nya, teman-teman ya. Kalau teman perhatikan nih, kategori 5 adalah kategori memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir ya. Jadi si Inta ini dalam posisi keuangannya negatif, teman-teman. Kita tunggu sebentar, kita cek sebentar. Nah, teman-teman, equity-nya negatif 1,8 triliun ya, hutangnya 3,3 triliun, teman-teman ya. Terus untuk net income-nya perhatikan teman-teman di sini negatif terus, teman-teman ya. Jadi dia menghasilkan keuntungannya terus negatif, banyak biaya yang keluar, teman-teman. Tapi yang paling bagusnya Inta ini terus melakukan keuangan walaupun dalam keadaan rugi, teman-teman. Itulah menjadi nilai positifnya gitu kan. Walaupun dalam keadaan rugi tapi dia terus melaporkan keuangan. Artinya masih kondisi baik-baik aja gitu kan, karena pelaporan keuangannya terus dibagikan sama dia. Nah, jadi teman-teman ini kalau teman-teman punya barangnya, teman-teman punya barangnya lebih baik teman-teman transaksikannya di agak FCA-nya. Kenapa? Karena
untuk menunggu dia equitiesnya positif kan mungkin agak lama gitu teman-teman. Lebih baik teman-teman transaksikan aja di FCA, average juga di harga FCA ya. Kalau kata teman kita ada di pasar nego ya, untuk tanggal 25, ya ada si HP nego di harga 491 teman. Oh, keren juga nih harganya. Dia minahin dari YP teman-teman. Dia di harga apa sih? Di harga premium teman-teman ini dia. Benar-benar di harga premium. Kita cek lagi deh tanggal 3-nya ada enggak. Oh baik, cuma HP aja transaksi di 491. Nah, ini apakah ada aksi korporasi atau hanya aksi di mana untuk mengelabui aja teman-teman ya. Kadang-kadang seperti itu teman-teman tuh. Jadi si bandar itu kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Dia melakukan transaksi biasanya entah kalau tidak ada beritanya teman-teman biasanya dia itu untuk memberikan, saya juga masih ada nih di sini gitu seperti itu. Nih saya beli sampai 34 miliar gitu kan. Kalau nggak percaya nih, saya di pasar nego nih beli gitu kan. Cuma kalau di pasar, kenapa nggak beli di pasar reguler aja gitu kan? Padahal di pasar reguler lebih murah gitu kan. Seperti halnya waktu Goto itu teman-teman ada yang beli harga premium ya. Dan dia nggak ketahuan orangnya siapa, cuma di beritanya itu ada penjual jual beli di harga premium gitu kan, tetapi harganya itu berdasarkan perjanjian. Nah, model seperti itu teman-teman. Ini untuk memberikan, wah ini ada yang beli nih 38 miliar gitu kan. Mungkin nanti beritanya hanya untuk investasi aja gitu kan. Kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Mereka juga punya istilahnya apa ya? Kong kali kong lah teman-teman. Kong kali kong untuk di bawahnya ya teman-teman istilahnya melakukan transaksi di luar daripada pasar reguler tapi dengan transaksi besar mungkin dia juga butuh teman-teman ya. Seperti teman-teman tahu sendiri ya ini harga harga 491 kan sangat premium sekali sedangkan harga sekarang kan FCA teman-teman ya. Apakah ini mau membayar hutang ataupun lain ya terserah dia gitu kan. Tapi kalau dari 38 miliar ya lumayan juga kan kalau dibandingkan dengan hutangnya aja 1,8 triliun gitu kan jauh banget gitu. Andai kan dia mau dijualnya 2 triliun ya mungkin bisa di equity kan gitu kan masuk ke equity gitu kan tapi kalau ini enggak. Nah ini mudah-mudahan sih sebagai apa namanya sebagai intriks mereka teman-teman. Tetap teman-teman harus hati-hati walaupun ada istilahnya ada transaksi di pasar nego teman-teman ya. Oke itu positif lah teman-teman untuk kita itu positif untuk kabar-kabar yang nyangkut di saham Incon mungkin positif. Cuman kalau teman-teman harus perhatikan gitu kan dia itu posisi equity-nya negatif teman-teman itulah yang menjadi istilahnya apa ya kekhawatiran teman-teman kekhawatiran kita sebagai investor kecil gitu kan melihat Inco ini Inta ya melihat Inta ya melihat Inta ini equity-nya negatif itu sangat-sangat kalau 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 di FC akan positif equity-nya aja teman-teman itu cenderung masih santai aja tapi kalau sudah equity-nya negatif itu yang sangat perhatian kita cek nih ada berita apa teman tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman jadi Inco tidak ada berita apapun ya, beritanya hanya negatif aja teman-teman ya, potensi delisting lah dan selain sebagainya. Karena dia mempunyai equity negatif. Seperti yang saya bicarakan teman-teman ya, selama dia tidak di PKPU-kan, tokohnya tidak bermasalah dan equity-nya masih positif, sebenarnya masih aman. Tapi kalau udah salah satu dari 3 faktor itu, teman-teman harus hati-hati ya. Teman-teman harus hati-hati karena potensi ketika equity negatif itu biasanya dia ancamannya delisting lah teman-teman ancamannya gitu ya. Tapi kalau FCA kelas 1 masih karena kan dari harga aja kalau FCA transaksinya tidak tidak membuahkan penghasilan yang signifikan mungkin gitu kata Bay, "Hey, kamu transaksi kecil amat." Kata seperti itu mungkin nanti si bandarnya, "Oh iya kan lupa," mungkin kelupaan si bandarnya gitu kan. Tapi kalau untuk harga FCA yang 1,5 teman-teman harus hati-hati ya. Kalau ini berarti pas walaupun teman-teman jangan tergiur di pasar nego teman-teman ya. Karena seorang bandar itu punya berbagai macam cara teman-teman untuk mengelabui retail-retail kita seperti yang kecil ini teman-teman ya. Teman-teman lebih baik nanti transaksikan di pasar nego karena saya melihat sih ini yang penting kalau equity-nya positif teman-teman walaupun di FCA kan masih aman gitu kan. Tapi kalau sudah equity negatif teman-teman harus serba hati-hati ya.
hati-hatinya harus diketatkan lagi. Tapi nilai positifnya itu ternyata si Inta ini terus melaporkan keuangan walaupun dalam posisi negatif. Itu kabar positifnya aja teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sini nanti dikuasain sama bandar aja teman-teman ya. Kalau equity-nya sudah mulai positif, nanti mungkin mudah-mudahan dikuasain sama bandar ya. Apalagi ada yang transaksi di pasar nego 491 teman-teman ya. Jangan terkecoh teman-teman ya, karena walaupun istilahnya teman-teman, wah ada pasti pasar nego nih. Jangan terkesan, udah masih banyak emiten-emiten yang lain yang kalau teman-teman suka hindari FCA atau teman suka dengan harga FCA gitu ya. Hindari FCA yang kelas-kelasnya yang bukan kelas 1 aja teman-teman ya. Kalau kelas 1 oke lah, masih oke teman-teman, kelas 1 masih oke, ataupun dia transaksi secara signifikan kadang-kadang di FCA kan gitu kan. Yang penting kalau teman-teman suka dengan FCA yang harga 50 teman-teman ya, di harga 50 ke bawah gitu ya. Hindari FCA yang angka 5 dan lain sebagainya. Kecuali kalau FCA kelas 1 masih ringan, teman-teman, masih ringan ya. Yang penting dia transaksi angka misalnya 50-51 selama 3 bulan pun masih bisa bebas. Bebas gitu kan. Tapi kalau sudah equity-nya negatif, teman-teman ya, teman-teman harus menunggu sampai equity-nya positif. Walaupun dia di harga 100 pun, walaupun dia di harga 200 pun, selama 3 bulan sampai 4 bulan pun tetap tidak akan keluar daripada FCA-nya. Kenapa? Karena equity-nya harus positif dulu baru bisa keluar teman-teman ya. Oke. Jadi kalau untuk FCA kelas 1 sama kelas 5 harus punya dua faktor teman-teman. Kalau FCA kelas 1 kan hanya faktornya di angka, kalau pengen bebas maksud saya ya. Kalau pengen bebas dia harus posisi di angka 50-51 selama 3 bulan kurang gitu kan. Baru dia bisa bebas. Tapi kalau sudah FCA kelas 1 sama yang lainnya, selain dia harus keluar daripada 50-51-nya atau tetap di situ 50-51 selama 3 bulan, dia juga harus mempositifkan diri equity-nya. Itu menjadi syarat yang keduanya, teman-teman ya. Nah, mungkin seperti teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan aja ketika teman-teman berinvestasi dengan equity negatif, mungkin uh, kalau equity-nya positif tapi net income-nya negatif nggak jadi masalah, teman-teman, karena suatu saat akan usahanya mungkin lagi kurang baik, ketika digenjot lagi usahanya atau isinya penjualannya akan meningkat lagi gitu kan. Kalau untuk equity negatif ya mereka harus ada suntikan teman-teman ya. Itulah yang menjadi penyebab istilahnya teman-teman harus hati-hati ketika investasi seperti ini. Mumpung masih aktif, lebih baik teman-teman transaksikan aja di sini average sampai ke harga terbawahnya. Ketika sudah average ataupun teman-teman punya sahamnya, lebih baik teman-teman sudah lupakan aja dulu. Nanti teman-teman kalau suka dengan Inta ini, perhatikan sampai dia positif laporan keuangannya ataupun equity-nya positif. Itu saran dari saya. Lanjut, ada EVAC teman-teman, EVAC. EVAC kelas 1 juga teman-teman. Kalau EVAC masih cenderung santai lah teman-teman, karena masih FCA kelas 1 gitu kan EVAC itu ya. Kita cek nih apakah sudah nambah. Hati-hati teman-teman ya EVAC. Kalau di FCA harus cek di sini teman-teman ya. Masih kelas 1 teman-teman, tenang aja ya, masih kelas 1. Masih kelas 1, jadi tenang aja, kita cek EVAC untuk LK-nya. Negatif teman-teman, nggak jadi masalah teman-teman, negatif. Equity-nya masih positif gitu kan, masih ada cash juga 2 miliar ya. Lihat revenue-nya ada peningkatan enggak? 31 ke 42, 23 ke 9, 21 ke 31, 27 ke ada bagus teman-teman ya. EVAC walaupun FCA kelas 1 LK-nya terus keluar, equity-nya positif dan dia terus mengalami peningkatan untuk revenue-nya. Nah, ini cenderung istilahnya ada peningkatan, teman. Tinggal melakukan net income-nya positif aja teman ya. Kuartal 4 sudah mulai 2 miliar ya, mudah-mudahan nanti kuartal 1 tahun 2025 menunjukkan positif. Nah, ini teman-teman bagus teman-teman seperti ini. Jadi masih dia masih melaporkan keuangannya, terus revenue-nya meningkat, artinya ada peningkatan secara penjualan dan equity juga masih positif. Hutangnya teman-teman dari berapa nih? 0,80 ya, hati-hati ya. Ini hutangnya juga sudah mulai besar teman-teman, hampir sedikit lagi 0,2 lagi mencapai 1 kali ekuitas teman-teman. Hati-hati juga itu ya. Oke teman-teman. Jadi secara LK masih bagus teman-teman, walaupun dia negatif tapi masih memberikan laporan keuangan.
Nah, dia juga sudah mulai berkurang lah teman-teman untuk kerugiannya ya. Nah, ini karena dia kelas 1, jadi kita hanya mengandalkan untuk isiannya. Poren kemarin sedang ngisi ya di sini tanggal 23 Desember ya. Yang paling-paling porennya kita cek deh. Ini YP kalau saya kalau nggak dia biasanya lokal teman-teman ya. Poren KW lah gitu ya. 23 untuk porennya siapa yang ngambil? YP betul kan teman-teman ya. Ini pokoknya poren KW teman-teman, biasanya poren KW yang ngambil. Nah, untuk bandar poren lokalnya sudah mulai masuk teman-teman hari ini ya. Dia sudah mulai membaik nih teman-teman ya, si EPAK ini sudah mulai membaik, ada pengambilan dari bandar lokalnya. Nah, ini menjadi pertanda baik. Sudah 2 hari ini teman-teman ya, kita cek untuk domestiknya 26, 27 berarti ya. Nah, sudah diakumulasi sama CC sama NI teman-teman. Ini NI kadang-kadang dia suka ngambil saham-saham FCA teman-teman ya, yang kelas 1 tapi ya. Ada beberapa emiten yang diambil sama si NI teman-teman ya. Ini sudah mulai membaik teman-teman untuk ambilannya. Walaupun kemarin sempat ngambil tapi keluar lagi, tapi sekarang positif sudah mulai ngambil lagi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya si CC sama si NI teman-teman ya. Walaupun sedikit teman-teman, walaupun sedikit tapi ada pengambilan dan tidak kelasnya kelas FC kelas 1 masih cenderung aman. Target hanya ke angka 50-51 aja teman-teman. Saya tidak akan memberikan target kenaikan ataupun apa. Hanya saya akan memberikan gambaran untuk saham yang kena FCA di angka 50 ya. Pasti saya dikasih garis ke angka 50 aja teman-teman ya. Terus untuk isiannya sekarang sudah mulai membaik ya, sudah mulai ada akumulasi lagi dari seorang bandar lokalnya. Poren cenderung ada akumulasi tapi dari bandar poren KW teman-teman ya. Karena kalau poren aslinya gitu kan cenderung dia tidak mau bertransaksi di angka 50-51 ke bawah untuk FCA, kecuali kalau FCA-nya FCA karena saya suspensi mungkin masih bisa transaksi teman-teman. Tapi kalau FCA di bawah 50 dia tidak mau transaksi karena sudah ngambek teman-teman ya si porennya. Mungkin seperti itu dulu teman-teman ya. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten teman-teman yang lain. Mungkin sebentar lagi kita update lagi ke teman-teman ya. Karena waktu saya juga sudah mulai santai kembali teman-teman ya. Sudah mulai santai kembali. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.